Shalom Bapak Ibu, selamat tahun baru. Pada waktu Natal, 1 bulan yang lalu, saya menyampaikan bahwa paling tidak ada 3 hamba Tuhan yang mendapat bahwa tahun 2022 ini ada sesuatu yang gelap, khususnya di negara kita Indonesia. Jadi kita mesti bangkit menjadi terang supaya kegelapan itu tidak menakutkan kita. Nah, saudara, apa yang harus kita kerjakan tahun 2022? Kemarin hari Minggu, bukan hanya banyak orang, tapi saya juga diberkati, sangat diberkati oleh anak saya, Vincent. Dia menyampaikan bahwa Tuhan itu menyediakan kapal-kapalnya, saudara. Kita jangan sampai salah pilih kapal. Karena kalau kita pilih dengan kemauan kita sendiri, itu resikonya cukup serius. Jadi kalau Tuhan memberikan terang kepada kita, dan dunia ini lagi gelap, ada badai, ada bencana, gelombang. Saudara dengarlah, di mana-mana kita mendengar seperti itu. Jadi saya berharap saudara malam ini merenungkan, mendengarkan baik-baik. Saya minta tolong anak saya Vincent, karena dia yang dapat tentang kapal-kapal itu. Bapak Ibu perhatikan ya, supaya kita jangan memilih kapal yang salah. Walaupun kelihatan baik, ternyata berisiko. Ya, betul-betul kita membutuhkan tuntunan Tuhan. Ya, silakan Vincent. Shalom Bapak Ibu sekalian. Saya seharusnya tidak bertugas sore hari ini, tapi kemarin saya diminta langsung oleh Pak Gembala. Waktu lagi tengah-tengah sharing firman juga di gereja, saya lupa matikan airplane di HP. Lagi saya sharing, masuk WhatsApp, langsung hilang konsentrasi. Waduh, malah jadi baca WA. Nah, sebenarnya Bapak Ibu, awalnya saya waktu itu Papa minta sekitar seminggu 2 minggu ya Pak? Sekitar seminggu sebelum saya sharing, Papa bilang, Vin, kamu sudah lama nggak sharing, tolong sharing tanggal 9 di gereja. Waktu itu jujur saya langsung menolak tanpa alasan, tapi ternyata beberapa hari kemudian Tuhan berbicara yang berbeda Bapak Ibu Saudara. Dan ya ini saya juga sebenarnya karena cukup mendadak, jadi saya usahakan supaya PPT-nya bisa, size-nya kan sudah dirubah, jadi supaya bisa lebih maksimal ya. Yang saya dapatkan ini adalah judulnya Miracle is in your boat, artinya ada mujizat di perahumu. Seringkali Bapak Ibu waktu kita melihat, waktu kita membaca Alkitab, kita mendengarkan tentang cerita-cerita mujizat-mujizat yang Tuhan buat, cerita-cerita yang ajaib di seluruh sepenuh Alkitab. Seringkali kita melihat ada beberapa mujizat yang terjadi atau Tuhan buat atau Tuhan tetapkan itu harus terjadi berhubungan dengan beberapa boat. Itu maksudnya antara kapal atau perahu, bahkan bahtera. Kalau kita tahu di
Di yang pertama kita baca sama-sama, next. Ini adalah di Bahtera Nuh. Ini kok suaranya berubah. Bahtera Nuh, kita buka di Kejadian 7 ayat yang ke-17. Sebenarnya Bapak Ibu bisa baca selengkapnya di Kejadian 7 supaya lebih paham. Tapi kita baca yang ayat yang ke-17 saja. Bisa ditayangkan ayatnya. Kejadian 7 ayat yang ke-17. Ini sebenarnya kalau kita lihat ada sekitar mungkin 10 mujizat yang Tuhan buat yang ada di Alkitab yang mengenai kapal perahu atau melalui perahu atau di dalam perahu atau kapal. 40 hari lamanya air bah itu meliputi bumi, air itu naik dan mengangkat bahtera itu sehingga melampung tinggi dari bumi. Di Bahtera Nuh ini kita pelajari dan kita tahu bahwa Tuhan itu mengerti. Tuhan lebih tahu, Tuhan lebih mengerti bagaimana ia harus melindungi umatnya. Ketika menghadapi kegelapan, ketika menghadapi musibah, bahkan ketika menghadapi sebuah kemusnahan. Dengan apa? Dengan memberikan perintah kepada Nuh, ayo Nuh kamu buat bahtera. Dikatakan air itu naik dan mengangkat bahtera itu sehingga melampung tinggi dari bumi. Artinya apa? Artinya dengan tangan Tuhan dan perintah Tuhan, yang lain semua hancur, tapi Tuhan mau apa? Tuhan mau angkat. Tuhan mau lindungi, Tuhan mau kasih tahu. Nak, kamu sudah jadi umat yang berbeda. Maka aku akan lakukan seperti apa yang aku janjikan. Aku akan menyelamatkan. Dan Bahtera Nuh ini melambangkan mungkin kapal-kapal ini akan melambangkan musim-musim yang kita lewati di kehidupan kita. Dan kalau Bapak Ibu tahu kita barusan memasuki tahun 2022, mumpung masih fresh, ini fresh start, kita masih bertanya sama Tuhan, Tuhan Engkau mau tahun 2022 ini kami mulai, aku pribadi mulai, saya pribadi atau keluarga atau masing-masing tanya Tuhan, mulai masuk di season atau musim yang mana? Bahtera mana yang kau mau? Bahtera Nuh ini dari ukurannya melambangkan sebuah kapasitas yang besar. Dan dia melambangkan destinasinya yang jauh dan lama. Lalu bahtera ini menampung banyak nyawa, artinya apa? Memiliki tanggung jawab yang besar. Mungkin kita memasuki sebuah season atau musim di mana Tuhan mau kita naik masuk ke Bahtera Nuh. Mungkin Tuhan taruh kita dengan sebuah usaha yang baru atau bekerja di tempat pekerjaan yang baru atau melakukan segala sesuatu yang baru dengan tanggung jawab yang besar. Artinya Tuhan sedang percayakan, nak, kamu masuki Bahtera Nuh. Tapi kamu harus punya manajemen skill, kamu harus punya knowledge. Kamu harus tahu bagaimana mengurus setiap hewan-hewan. Bapak Ibu Saudara bayangkan, Nuh hanya sekeluarga, ibaratnya Nuh sekeluarga versus atau melawan atau harus menaklukkan seluruh binatang yang sepasang-sepasang itu. Nah, di Bahtera Nuh ini Tuhan juga kasih kunci sebenarnya. Kuncinya apa? Yang pertama kita mau jadi terang dulu di dalam kegelapan. Atau apa kita itu dibedakan dari dunia. Karena dari situ Tuhan melihat, oh anak-anakku ini berbeda. Dia mau jadi garam, dia mau jadi terang dalam kegelapan. Dia mau bangkit menjadi terang. Dan di situ Tuhan melihat, oke, aku bisa pegang dia, aku bisa percayakan sebuah tanggung jawab yang besar. Karena apa? Tanggung jawab untuk membawa, melestarikan semua makhluk hewan-hewan dari sebuah kehancuran. Lalu yang pasti kuncinya adalah ketaatan pada Tuhan. Karena apa? Bapak Ibu
kalau kita baca ketika Nuh ini membangun, banyak orang-orang yang mengolok-olok. Ibaratnya, Nuh kamu ngapain bikin kapal gede-gede? Ini nggak ada hujan, nggak ada apa, nggak ada badai. Banjir itu nggak ada. Zaman dulu mungkin Nuh bangun di suatu tempat yang luas gitu Bapak Ibu. Tapi tiap orang lewat, mereka lihat, wah mulai mengolok-olok, mulai mengutuki. Terkadang kita juga sama Bapak Ibu. Kita di dalam satu musim, Tuhan kasih suatu kepercayaan, satu tanggung jawab. Atau Tuhan tempatkan di sebuah, misalnya Tuhan tempatkan kita, percayakan dengan sebuah pelayanan, di sebuah gereja, sebuah persekutuan. Ketika kita tekun menjalani yang Tuhan mau, terkadang orang lain melihat dan berkata, kamu ngapain? Hidupmu ke gereja terus, kamu ngapain? Tapi kita tahu bahwa Tuhan percayakan dan kita taat dan kita mengerjakan. Dan yang berikutnya ada unity dengan satu yang lain. Ketika di dalam sebuah bahtera, selama perjalanan hujan itu 40 hari 40 malam, bahkan lebih ya. Bayangkan, walaupun mereka satu keluarga, tapi mereka harus memanage bahtera sebesar itu, hewan-hewan sebanyak itu, dibutuhkan unity. Memasuki bahtera Nuh dibutuhkan unity. Satu dengan yang lain. Yang berikutnya diperlukan skill dan knowledge, artinya apa? Keahlian. Kalau kita dipercayakan dengan sesuatu dari Tuhan, mulai kita harus belajar, oh ini sebenarnya kita harus dalami apa? Kita harus ketahui apa? Sebagai contoh misalnya, saya di gereja, kami punya tim multimedia. Kalau ada anak baru, pasti kami berikan training. Karena apa? Karena ada skill dan knowledge yang harus dia kejar. Untuk dia mengerti, memahami bagaimana menggunakan kamera, bagaimana settingnya, bagaimana supaya itu menghasilkan gambar yang luar biasa. Tidak hanya gambar yang gelap-gelap. Itu ada semua. Itu harus sebelum diberikan tanggung jawab harus kita berikan. Kita harus tahu pelajari skillnya dan knowledge-nya. Dan di bahtera Nuh ini Tuhan sediakan mujizat. Yang mujizat yang pertama adalah sebuah keselamatan atau keamanan. Yang pasti dari antara badai, dari antara hujan lebat, banjir, air bah, Tuhan selamatkan. Yang berikutnya manajemen skill. Kenapa saya bilang ini adalah sebuah mujizat? Karena tidak mudah Bapak Ibu. Orang sekeluarga mengurus segitu banyak hewan tidak mudah. Pasti ada mujizat. Entah mereka tiba-tiba bisa memahami keinginan hewan atau apapun, atau bisa hewannya bisa nurut semua. Ada sebuah mujizat yang mempermudah manajemen skillnya. Dan yang berikutnya menaklukkan dunia, seperti ayat yang tadi dibilang Tuhan katakan, lalu bahtera itu terangkat tinggi. Lebih tinggi dari semua dunia. Bahkan di waktu itu hanya Nuh sekeluarga dan satu bahtera itu mereka king of the world Bapak Ibu. Yang berikutnya ada jaminan. Ketika kita masuk bahtera Nuh, kita percaya, kita ikuti Tuhan, Tuhan jamin. Dan yang terakhir ada janji Tuhan. Tuhan berikan janjinya, Tuhan berikan pelangi. Selesai keluar dari bahtera itu. Ini adalah bahtera atau kapal atau perahu yang pertama. Akan ada 5, totalnya ada 5. Yang pertama adalah bahtera Nuh. Kita masuk ke yang kedua. Yang kedua kita akan belajar tentang perahu Petrus. Kebanyakan orang, jujur saya pribadi, paling kepengen ikut bahtera Petrus. Perahu Petrus. Karena apa? Karena di perahu Petrus, walaupun Petrus sudah semalam-malaman mencari ikan, tidak mendapatkan apa-apa. Tapi begitu Tuhan Yesus masuk ke perahunya,
dan berkata, ayo bawa kapalmu ke perahumu ke yang agak dalam, tebarkan jala. Ayatnya di Lukas 5 ayat 4-6 bisa. Perahu Petrus ini Bapak Ibu sebenarnya adalah perahu kelimpahan, multiplikasi. Tiba-tiba mendapatkan rezeki nomplok, dikasih sama Tuhan. Nih, dalam arti apa? Dalam arti ini adalah sebuah jaminan bahwa kalau engkau mengikut aku, ke depannya engkau tidak perlu khawatir. Lukas 5 ayat 4-6. Setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan. Simon menjawab, Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga. Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan sehingga jala mereka mulai koyak. Kalau Bapak Ibu bayangkan di sini semalam-malaman Petrus dan teman-temannya tidak tidur, mereka seperti biasa. Mereka adalah nelayan, mereka mencari ikan malam hari. Sudah semalaman gak dapat apa-apa, belum tidur. Bayangkan Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu saudara punya sebuah usaha atau keahlian tertentu yang Bapak Ibu saudara sudah kerjakan semalam-malaman, tapi gak bisa, terus tiba-tiba ada orang datang, kamu salah, yang benar gini. Gimana rasanya? Wah, ada rasa gak terima. Saya tiap malam. Tapi Petrus punya sikap hati yang berbeda. Dia bilang, oke guru, karena engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga. Dan akhirnya yang dia dapatkan apa? Ikan yang sangat banyak sehingga jala mereka koyak. Di sini melambangkan Tuhan itu mencukupkan lebih dari usaha kita. Tapi dari segala harta, dari segala cuan, yang Tuhan inginkan adalah apa? Kita mengikuti Dia. Tuhan pakai ini sebagai sebuah perumpamaan. Nah, kalau kamu mau masuk ikut ke perahu Petrus, memang ini jaraknya tidak jauh. Memang ini jangka waktunya tidak lama. Tapi kamu harus kerjakan bagianmu, sisanya taat sama Tuhan. Di sini juga melambangkan ada penyertaan Tuhan yang menyempurnakan dan membuat usaha kita berhasil. Karena kita tidak sanggup hanya mengandalkan kekuatan kita dibandingkan dengan mujizat yang Tuhan sediakan. Ada beberapa kunci kalau Tuhan taruh kita di perahu Petrus ini. Salah satunya yang pertama ini pasti taat. Masih sama-sama dengan perahu Nabi Bahtera Nuh, kuncinya taat. Ikuti caranya walaupun itu tidak masuk akal. Tuhan ini malam-malam cari udah gak ada apa-apa, sekarang kok gak masuk akal. Tapi karena Tuhan yang ngomong, ya udah aku lakukan. Yang berikutnya percaya, dan yang terakhir taat masuk panggilannya. Karena apa? Karena kalau Petrus tidak mengikuti Yesus, dia akan berkutat dengan teman-temannya di perahu itu. Yang dipikirannya apa? Aku semalaman sudah cari nafkah, cari pekerjaan, ini adalah pekerjaannya Petrus. Cari cuan semalam-malaman sedemikian rupa. Akhirnya aku mendapatkan ini semua. Tapi kalau Petrus berkutat di situ dengan semua jala yang terkoyak, dengan semua teman-temannya yang dipanggil, ambil jala lagi. Saya percaya Tuhan itu di situ kasih kelimpahan yang luar biasa. Tapi kalau Petrus terlalu lama di situ dan tidak mau move on, tidak mau bergerak ikut dengan pergerakan Tuhan, yaitu Tuhan ajak mereka jadi penjala manusia. Saya percaya dia akan tenggelam di situ.
Dan bahkan semua ikan-ikannya akan lepas. Tapi Petrus tahu, oh ini bukan belum seberapa. Yang aku harus ikuti Yesusnya. Ini belum seberapa aku percaya kalau aku ikut dia. Ada yang lebih luar biasa lagi. Maka dari itu Petrus setelah menarik semua ikannya, akhirnya dia katakan, oke, Tuhan bilang kamu jadi penjala manusia. Dan Petrus mengikut Yesus. Karena di situ ada mujizatnya, ada kelimpahan, ada multiplikasi. Dan ada jaminan dalam mengikut panggilan Tuhan di dalam hidup kita masing-masing. Pastinya Bapak Ibu, seringkali kita dibawa Tuhan satu musim seperti kita memasuki perahu Petrus. Di mana kita rasakan, Tuhan berikan kelimpahan, Tuhan berikan kecukupan yang luar biasa. Tapi seringkali kita tidak sadar bahwa sebenarnya yang Tuhan mau itu lebih dari itu. Yang Tuhan mau adalah yuk ikut Tuhan. Ada hal-hal yang lebih besar yang Tuhan sediakan. Kenapa kamu hanya melihat di ikan? Kenapa kamu hanya melihat di cuan? Padahal Tuhan punya pemulihan segala sesuatu di belakang sana. Tuhan bisa buat mujizat yang lain. Tapi semua dimulai dari apa? Ketika Petrus mau mengizinkan Tuhan masuk ke perahunya. Dan ketika Petrus taat menebarkan jala, walaupun bukan di waktu yang menurut dia tepat, tapi waktu yang menurut Tuhan tepat. Yang berikutnya Bapak Ibu Saudara, kita akan belajar tentang perahu murid-murid Yesus. Ini sudah mulai masuk ke perahu-perahu yang tadi kan Bahtera-Nuh, lalu perahu Petrus. Bahtera-Nuh kita masih aman, masih ada jaminan, ada tanggung jawab yang besar, tapi ada penyertaan. Masuk ke perahu Petrus, kita merasakan, Tuhan menyertai, Tuhan memberikan kelimpahan. Yang berikutnya, mulai kita masuk ke perahu di mana kita menjadi murid-murid. Di perahu murid-murid Yesus ini, kita baca di Lukas 8 ayat yang ke-23 sampai 25. Saya bacakan. Dan ketika mereka sedang berlayar, Yesus tertidur. Sekonyong-konyong turunlah taufan ke danau, sehingga perahu itu kemasukan air. Dan mereka dalam bahaya. Maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia, katanya, "Guru, kita binasa." Ia pun bangun lalu menghardik angin dan air yang mengamuk itu. Dan angin dan air itu pun reda dan danau itu menjadi teduh. Lalu katanya kepada mereka, "Di manakah kepercayaanmu?" Maka takutlah mereka dan heran. Lalu berkata seorang kepada yang lain, "Siapa gerangan orang ini?" Sehingga ia memberi perintah kepada angin dan air dan mereka taat kepadanya. Di sini sebenarnya di cerita ini, di perumpamaan dari perahu murid-murid Yesus dalam kehidupan kita ini, sebenarnya adalah Tuhan mau untuk kita itu lebih mengenali Tuhan kita. Di sini dibilang apa? Murid-muridnya takut dan heran. Terus berkata satu sama yang lain, "Siapa gerangan orang ini?" Berarti kita lihat di sini, kita lihat Tuhan Yesus ini sudah mengajar di mana-mana. Sudah bikin mujizat sama Petrus di yang sebelumnya. Tapi ternyata murid-muridnya ini belum mengenal. Dan cara Tuhan mengajar murid-muridnya supaya mengenal ini
melalui sebuah badai. Walaupun perahu ini cuma nyebrang, tapi di dalam short trip yang singkat nyebrang, Tuhan mengajarkan sesuatu yang akhirnya masuk ke dalam hati dan pikiran setiap murid-muridnya. Ada sebuah pengenalan yang baru, bahwa apa? Bahwa Yesus ini mempunyai kuasa untuk menghentikan badai. Bahkan angin dan air takluk sama Tuhan. Tuhan yang akan menaklukkan badai di dalam perjalanan kita. Tapi waktu kita masuki ke kapal murid-murid Yesus ini, artinya apa? Artinya siap-siap untuk menjadi murid. Artinya siap-siap untuk menerima pelajaran yang baru. Artinya siap-siap buka hati sebesar-besarnya, serap semuanya. Tuhan mau ngajar apa? Mungkin Tuhan bawa di satu musim di kehidupan kita atau satu waktu. Tuhan bawa kita untuk jadi murid, Tuhan bawa kita untuk belajar. Waktu saya pergi ke Amerika, itu Tuhan suruh saya pergi ke Amerika. Sejujur-jujurnya saya bilang, Tuhan, ini biayanya besar, buat apa? Tapi ternyata Tuhan mau, yuk belajar lagi. Pengenalan lagi akan Tuhan. Lewati badai, tapi percaya ada Tuhan. Percaya. Nah, seringkali kita tidak percaya dan kita berpikir tuh Tuhan tuh tertidur atau Tuhan itu terlambat. Padahal Tuhan punya kuasa yang lebih besar. Dan ketika Tuhan ada di perahu kita, Tuhan itu sebenarnya dia sudah pasti menjamin keselamatan kita. Tapi karena murid-muridnya yang belum mengenal, maka mereka akhirnya, bangunin Yesus, dia tertidur. Seringkali kita berpikir, wah ini Tuhan tertidur, ini Tuhan terlambat. Mungkin Bapak Ibu, mungkin ya. Di antara murid-muridnya itu ada Petrus. Petrus bilang, tenang, percaya selama Yesus di sini gak apa-apa. Ingat dulu waktu dia buat mujizat. Waktu kita lemparkan jala dan mendapatkan banyak ikan. Itu juga ada Yesus loh di perahu kita. Oh iya. Tapi lama-lama air masuk dan mereka pikir, wah ini bahaya. Gak bisa ini. Ya udah, gimana Petrus? Masih beriman? Wah, gak berani, bangunkan Yesus. Akhirnya mereka bangunkan Yesus. Ternyata setelah mereka melihat kuasa Yesus, baru mereka terheran-heran. Ternyata selama ini mereka belum mengenal dengan baik siapa Tuhannya. Belum mengenal kuasa yang Tuhan miliki. Dan seringkali Tuhan bawa kita, yuk nak, kembali lagi, belajar, kenali aku lebih lagi. Masuk ke perahu murid-murid Yesus. Walaupun lewati badai, tapi setelah keluar dari situ, ada jaminan Tuhan, keselamatan Tuhan. Dan apa bonusnya? Yang pasti kita akan lebih mengenal dan mengetahui cara Tuhan bekerja, mujizatnya. Kuncinya miliki iman percaya tanpa melihat. Dan yang pasti kenali Tuhan Allahmu yang penuh kuasa. Dan Tuhan juga sediakan mujizat. Mujizatnya kuasa Tuhan untuk menaklukkan badai pastinya. Lalu ada jaminan bahwa ada Tuhan di perahu kita, ada keamanan. Lalu yang berikutnya, Tuhan tidak akan terlambat dalam menolong kita. Walaupun sepertinya Tuhan tertidur. Tapi di satu titik ketika kita berdoa dan berkata, Tuhan, aku minta Engkau yang ambil alih. Tuhan, aku mau kenal Engkau. Tunjukkan siapa dirimu di kehidupan pribadiku. Maka pribadinya akan hadir dan membuat mujizat. Amin Bapak Ibu. Kita masuk ke yang keempat. Ini ada kapal Paulus.
ini mulai masuk ke kapal yang orang-orang pada kebanyakan nggak mau. Karena apa? Kapal Paulus ini melambangkan penderitaan di dalam penderitaan dalam mengabarkan Injil. Kalau Bapak Ibu tahu cerita tentang Paulus, dia pernah mengalami kapal karam itu 3 kali. Dan salah satunya ketika dia pergi ke Roma. Dia mendapatkan bahwa dia harus pergi ke Roma. Bapak Ibu ini baca, tolong dibaca di rumah. Kisahnya, fullnya di Kisah Para Rasul 27. Silahkan nanti dibaca karena itu panjang, bahkan baca ikuti sampai yang berikutnya 28 dan seterusnya. Di sini Tuhan tetap menyertai perjalanan kita, di dalam perjalanan kita memberitakan Injil. Walaupun ada ancaman bagi nyawa kita dan walaupun ada kehancuran. Kalau Tuhan minta kita masuk ke kapal Paulus, musim memberitakan Injil artinya. Tapi akan ada badai, akan ada kehancuran di kapal yang kita naiki. Tapi Tuhan sudah tahu. Dan Tuhan sudah kirim dulu malaikatnya. Dan tangannya akan menyertai sampai ke tujuan. Dan di kapal ini juga ada spirit of leadership. Di mana ketika Paulus sudah mendapatkan dari Tuhan, malaikatnya sudah dikirim. Paulus sudah dapat dari Tuhan, dia baru berani ambil leadership dari kapal itu. Nah, kuncinya yang pertama adalah jangan ngeyel. Boleh ditampilkan Kisah Para Rasul 27, 10 sampai 11. Kisah Para Rasul 27. Sudah ya? 10 sampai 11. Saudara-saudara, aku lihat bahwa pelayaran kita akan mendatangkan kesukaran-kesukaran dan kerugian besar. Bukan saja bagi muatan kapal, tetapi juga bagi nyawa kita. Dibilang apa? Tetapi perwira itu lebih percaya kepada jurumudi dan nahkoda daripada perkataan Paulus. Seringkali kita ditaruh Tuhan di perahu Paulus. Oke, ayo berangkat memberitakan Injil. Kita tapi seringkali lebih percaya dengan kekuatan kita, pengetahuan kita, bahkan lebih percaya apa kata dunia. Kalau saya ingat waktu itu tim kami yang pergi ke NTT, itu mereka harus naik kapal, menyeberang ke pulau apa ya? Saya lupa itu. Waktu itu siapa yang ikut ya? Vita ikut ya? Oh enggak ya? Mereka harus nyebrang Bapak Ibu. Dan mereka tuh harus naik kapal dan semua orang itu bilang, jangan menyeberang. Jangan nyebrang, bahaya. Tapi mereka bilang, oh kita tidak mau dengarkan apa kata mereka. Kami percaya berjalan dengan Tuhan. Karena Tuhan bilang suruh berangkat, ayo kita berangkat. Ada keselamatan. Amin Bapak Ibu. Yang berikutnya adalah kita harus berani memakai kasut kerelaan memberitakan Injil. Paulus ini sangat luar biasa dalam memberitakan Injil. Dia bersikeras, dia harus berangkat ke Roma. Karena apa? Karena ada Injil yang harus diberitakan. Karena dia harus bertemu dengan orang-orang di Roma. Lalu berserah kepada Tuhan. Memiliki keberanian seperti Paulus. Bapak Ibu bayangkan, dia dari awal sudah mengerti sebelum berangkat. Dia bilang, aku melihat ini akan mendatangkan kerugian. Tapi dia tetap berani jalan.
Walaupun si orang-orangnya ngeyel, tapi dia tetap berani jalan. Karena apa? Karena dia tahu, ketika Injil harus diberitakan, bagaimanapun caranya Tuhan yang pasti akan sertai. Ada ketabahan dan kegigihan. Tapi percaya di setiap perahu ada mujizat. Mujizat yang pertama di kapal Paulus, yang pasti ada penyertaan Tuhan. Lalu ada pelayanan malaikat Tuhan dan jaminan keselamatan nyawa kita. Kisah Para Rasul 27, 22 sampai 24. Dikatakan, tetapi sekarang juga dalam kesukaran ini aku menasihatkan kamu. Supaya kamu tetap bertabah hati. Sebab tidak seorang pun di antara kamu yang akan binasa kecuali kapal ini. Karena apa? Karena tadi malam seorang malaikat dari Allah, yaitu Allah yang aku sembah sebagai miliknya, berdiri di sisiku. Dan ia berkata, jangan takut Paulus, engkau harus menghadap Kaisar. Dan sesungguhnya oleh karunia Allah maka semua orang yang ada bersama-sama dengan engkau di kapal ini akan selamat karena engkau. Di sini akhirnya Paulus setelah Tuhan kirim malaikatnya, ada penyertaan malaikatnya. Dan Tuhan bilang, Tuhan jamin keselamatan nyawanya. Di sini dia berani ambil leadership dan dia bilang, jangan takut. Ikuti, percaya, Tuhan yang aku sembah. Dia mau berangkat menginjil ke Roma, tapi di tengah perjalanan dia sudah jadi berkat dan jadi saksi buat orang lain. Dan di situ orang-orang yang akhirnya selamat semua, mereka melihat, wah benar ya. Ternyata harusnya ikuti kata Paulus. Ternyata Tuhan yang Paulus sembah itu luar biasa. Bahkan mengirimkan malaikatnya. Dan di sini Paulus jadi berkat. Dan kalau Bapak Ibu Saudara masih baca, sudah dia karam kapalnya, masih juga dia digigit ular berbisa. Tapi penyertaan Tuhan itu tetap ada. Penyertaannya tetap ada. Walaupun digigit ular berbisa, tapi Tuhan tetap di situ, dia tidak berhenti menunjukkan ke orang-orang yang lain bahwa Tuhan yang Paulus sembah itu berbeda. Bukan hanya menyelamatkan nyawa kalian satu kapal, tapi Tuhan selamatkan Paulus. Amin Bapak Ibu. Jadi ada yang siap masuk di kapal Paulus? Kapalnya hancur loh. Digigit ular berbisa loh. Gimana kalau Tuhan tempatkan kita di sana? Apakah siap? Wih, luar biasa. Waktu saya berangkat ke Brasil, ini luar biasa, cukup mencekam karena waktu itu kami harus tinggal di daerah kumuh, namanya favela. Kalau Bapak Ibu Saudara lihat di Google itu ada. Atau kalau ada yang pernah nonton film, di beberapa film itu banyak di Brasil tuh yang bukit-bukit yang rumahnya kayak tumpuk-tumpuk itu. Nah itu namanya favela. Di sana itu daerahnya mafia, kartel, daerahnya cukup keras dan cukup kumuh. Dan di tengah-tengah kami harus setiap hari melakukan penginjilan. Satu hari ada terjadi penembakan. Dan ternyata buat orang lokal itu biasa. Tapi di situ kami merasakan, ini kok suasananya cukup mencekam. Sepertinya nyawa kami ikut terancam. Apalagi orang-orang lokal itu bilang, apalagi kalian pendatang, jangan keluar dari rumah dulu, jangan keluar. Hari itu kami hanya berdoa seharian dan kami gak berani keluar.
Lalu besoknya ketika dikatakan, wah ini sepertinya sudah oke, suasana sudah mulai kalem, baru kami berani lagi. Karena apa? Karena di sana waktu kami berjalan disuruh doa, yuk kalian doa keliling, kalian doakan daerah ini, kalian berkati, blessing. Waktu kami berjalan-jalan pun di sana orang itu jual beli narkoba itu sangat biasa. Bahkan mereka hanya cuman pakai tenda-tenda seperti itu. Jadi memang daerah yang sangat mengancam. Dan pernah salah satu tim yang sebelumnya waktu berangkat ke sana mereka ada yang dirampok. Di situ kekhawatiran itu ada. Sepertinya kami itu nyawanya terancam. Tapi luar biasa karena kami tahu di tengah-tengah perahu Paulus walaupun ada ancaman nyawa, tapi Tuhan tetap sertai. Amin Bapak Ibu. Yang berikutnya kita masuk ke kapal yang terakhir. Ini sebenarnya adalah kapal emergency. Ini emergency boat Bapak Ibu. Ini kapalnya Yunus. Ini emergency boatnya Yunus adalah ikan yang sangat besar. Kalau kita bayangkan kemungkinan ikannya itu ya ikan ini. Karena apa? Karena ini besarnya, panjangnya itu 3 kali bus sekolah. Sekitar 30 meter. Panjangnya 30 meter. Dan ini adalah kapal emergency. Kapal yang akhirnya Tuhan kirim secara terpaksa karena Yunus ngeyel. Karena Yunus kabur dari destininya, kabur dari panggilan Tuhan. Seringkali kita coba untuk kabur. Ini kalau Bapak Ibu Saudara mau baca di Yunus 1 sampai 3, itu cerita lengkapnya hanya 3 pasal. Nanti malam sebelum tidur dibaca dulu, oh ceritanya Yunus seperti ini. Besok dibaca ceritanya Nabi Nuh, besoknya dibaca ceritanya Petrus, Paulus. Supaya apa? Supaya ketika kita ditaruh Tuhan di musim atau di kapal tertentu kita sudah tahu. Oh kita sudah paham, kita sudah pelajari. Nah, di sini melambangkan ada pelarian. Yunus ini egois. Bagaimana kalau hidup kita di luar jalurnya. Dan ini melambangkan ketidaktaatan kita bisa membawa musibah untuk sesama. Bukan hanya diri kita sendiri. Namun pertobatan kita mendatangkan jaminan dari Tuhan. Dan juga lebih dari itu, berkat bagi orang lain. Kalau Bapak Ibu Saudara tahu Yunus ini kabur, dia harusnya ke Niniwe, dia kabur ke Tarsis, dia naik kapal dan mungkin kalau kita baca di story-nya, orang-orang di kapal ini sebenarnya tahu bahwa Yunus ini lagi kabur. Mungkin dia sendiri juga grogi atau takut kaburnya. Mungkin dia cerita sama teman-temannya, bro, aku ini harusnya dapat dari Tuhan tuh, aku harusnya ke Niniwe. Tapi aku kok takut ya, ke Niniwe aku gak berani menyampaikan firman Tuhan. Suruh orang-orang di Niniwe untuk bertobat, padahal Niniwe itu kota besar. Apakah mungkin mereka percaya sama aku? Aku udahlah ikut kamu ke Tarsis. Misalnya, toh kamu di Tarsis pelayanan toh, aku tak melu. Sepertinya baik. Sepertinya ya udahlah, ayemnya aku piye. Ya udahlah, kata hatiku piye. Daripada aku resiko, udahlah cari aman. Tapi dia sedang kabur. Dan akhirnya terjadilah badai sedemikian rupa sampai orang-orang itu baru ngomong, wah ini kok bisa kayak gini. Katanya angin dan air itu menyerang.
ini pasti gara-gara kamu nih. Yunus, kamu tadi kan bilang, teman-teman ini Yunus tadi bilang. Katanya harusnya dia disuruh Tuhan ke Niniwe, tapi dia malah naik kapal ini. Wah, ini pasti gara-gara kamu, Yunus. Dan akhirnya kuncinya Yunus akhirnya koreksi diri. Oke Tuhan, aku salah. Yunus mawas diri, dia tahu dan paham sekali. Dia tahu diri bahwa dia salah. Yunus ini sebelum dia bertobat, dia bilang apa di Yunus 1 ayat yang ke-12. Satu ayat 12 betul. Sahutnya kepada mereka, angkatlah aku, campakkanlah aku ke dalam laut. Maka laut akan menjadi reda dan tidak menyerang kamu lagi. Sebab aku tahu bahwa karena akulah badai besar ini menyerang kamu. Dan di situ akhirnya Yunus bertobat, dia bilang oke lah Tuhan, tidak bisa lagi. Daripada binasa rame-rame ya sudah aku aja yang dibuang ke laut. Akhirnya Yunus bertobat. Dan setelah itu kunci yang berikutnya adalah mengucap syukur. Karena kalau kita baca di Yunus 2 itu isinya ucapan syukur Yunus. Doa ucapan syukur. 3 hari 3 malam di dalam perut ikan. Tapi dia hanya mengucap syukur, mengucap syukur, mengucap syukur. Dan yang terakhir kembali ke jalan Tuhan. Dan mujizatnya yang pasti adalah jaminan perut ikan. Ini di Yunus 1 ayat 17. Jaminan perut ikan ini, kenapa saya bilang jaminan? Karena ini adalah emergency boat. Kapal sekocinya Yunus ini kepepet. Tuhan yang ngirim. Karena apa? Supaya Yunus mau kembali. Maka atas penentuan Tuhan datanglah seekor ikan besar yang menelan Yunus. Dan Yunus tinggal di dalam perut ikan itu 3 hari 3 malam lamanya. Di situ dia berdoa, di situ dia mengucap syukur, dia minta ampun, dia pokoknya bertobat. Dia bilang, Tuhan pokoknya aku berterima kasih engkau masih selamatkan aku. Dan mujizat yang berikutnya adalah kesaksian yang berkuasa. Saudara, kalau Bapak Ibu bayangkan setelah Yunus alami semua ini, dia dimuntahkan oleh ikan yang besar itu, dia bau amis gak karu-karuan, orang nanya, weh kamu habis ngapain? Mungkin ya Bapak Ibu, kamu habis ngapain? Gak pernah aku temui orang sebau amis kayak kamu. Aku habis dari perut ikan. Gila kamu Yunus yang bener lah ini. Tapi itu jadi kesaksian, dia bilang. Dia ceritakan, ibaratnya ini contohnya ya. Dia bisa ceritakan ke orang-orang, karena aku tidak taat, ini hasilnya. Tapi waktu aku bertobat dan aku mau lakukan kayak yang Tuhan mau. Kembali ke jalan Tuhan, kembali ke panggilan Tuhan, kembali ke destiny Tuhan. Setelah itu ada pertobatan sebuah kota. Ketika akhirnya Yunus bertobat, Yunus alami dulu, lalu Yunus bertobat. Dan setelah Yunus bertobat, dia berangkat ke jalan Tuhan, ke Niniwe, dan dia kasih tahu semua. Dan akhirnya orang-orang itu ikut bertobat, dan pertobatan satu kota Niniwe itu membatalkan sebuah malapetaka. Di Yunus 3 ayat yang ke-10 dikatakan, ketika Allah melihat perbuatan mereka itu, yakni bagaimana mereka berbalik dari tingkah lakunya yang jahat, maka menyesalah Allah karena malapetaka yang telah dirancangkannya kepada mereka. Dan ia pun apa? Tidak jadi melakukannya.
Pertobatan Yunus memberikan impact kepada dirinya, sebuah keselamatan, lalu pertobatannya ini memberikan impact kepada sebuah kota. Dan setelah itu pertobatan sebuah kota ini memberikan impact, menyentuh hati Tuhan. Dan Tuhan melihat, oh pertobatannya luar biasa. Dari pertobatan Yunus sampai pertobatan sebuah kota. Maka Tuhan mengubah keputusan. Pertobatan kita bisa mengubah keputusan Tuhan. Bisa mengubah ketika kita kembali Tuhan, oke, aku kembali ke jalan. Oke, aku kembali ke destinimu. Ada keputusan yang dirubah. Dan di situ Tuhan bilang, oke, aku membatalkan rancangan malapetaka. Bapak Ibu Saudara, saya buatkan juga tabelnya. Ini kelihatan enggak ya? Ini ada 3. Sebenarnya ada 4, cuman karena harusnya panjang. Yang pertama kapal, jarak tempuh, penderitaan, dan mujizat. Tapi ini mujizatnya saya rangkum di bawah. Kapal yang pertama, Bahtera-Nuh, jarak tempuhnya jauh. Waktunya lama, panjang. Tapi di situ ada penderitaan, diolok-olok, waktu membangun Bahtera, terus masih harus ngurus semua binatang. Kalau kita lihat perahu Petrus, jaraknya cuma dekat, waktunya hanya singkat. Penderitaannya masih ada, harga yang harus dibayar masih ada. Dia berlayar semalaman, tetap berusaha, walaupun gak ada hasilnya. Di perahu murid-murid Yesus, jarak tempuhnya sebentar, hanya menyeberang danau. Tapi di waktu mereka menyeberang itu masih diombang-ambingkan oleh badai. Lalu di kapal Paulus, jarak tempuhnya ini bisa jauh, bisa berhari-hari, tergantung Tuhan maunya berapa lama. Nah, ini penderitaannya luar biasa, walaupun di dalam menyampaikan kebenaran ada badai, masih lagi kapalnya kandas, masih lagi diombang-ambing. Itu ada di kapal itu diombang-ambing selama berhari-hari, mereka ini kelaparan. Bonus lagi digigit ular berbisa. Lalu di kapal Yunus, nah ini jarak tempuhnya tergantung berapa lama kita mau bertobat. Jadi kalau nggak bertobat, nanti nggak dikirim-kirim ikan yang besarnya untuk menyelamatkan. Penderitaannya dibuang ke laut, masih masuk perut ikan. Tapi Bapak Ibu Saudara percaya, di setiap perahu tetap ada mujizat. Karena dalam segala perkara Tuhan Yesus tetap setia. Ada mujizat di perahumu. Dikatakan, walaupun penderitaan Paulus sedemikian rupa, walaupun Yunus terpaksa harus masuk ke perut ikan 3 hari 3 malam. Tapi itu semua masih dalam rencana Tuhan. Mungkin seringkali kita pikir, oh Tuhan, aku hanya mau naik perahu ini. Aku cuma mau naik perahu yang itu. Aku gak mau perahu yang Paulus itu, aku gak mau, gak usah. Bapak Ibu Saudara, waktu Tuhan kasih soal ini, Tuhan tuh ingetin ketika kami pergi ke Turki yang lalu, bulan November. Di sana Turki itu, di Istanbul itu terbagi jadi 2 Bapak Ibu. Ada yang bagian Eropa dan bagian Asia. Dan di tengah-tengahnya ada selat Bosforus. Nah, lalu adikku Victor, dia ini yang planning, yang bikin jadwal. Terus dia bilang, oh hari ini jam sekian kita harusnya berangkat nih. Nyebrang naik ferry, kita mau lihat Turki atau Istanbul yang bagian Asia.
Terus dia bilang, wah tapi sayang ini kita agak kesorean. Terus, tapi masih ada perahunya. Perahunya yang mana, Fik? Karena, iya kapal ferinya. Fik, kapalnya yang mana? Lalu dia buka aplikasi, dia cari guide-nya, kapalnya apa, jam berapa, pelabuhannya yang mana. Semua dia ikuti. Oh ini, oh ya udah oke. Beli tiketnya, berangkat. Waktu sampai ke seberang, sudah sampai kita sudah lihat-lihat, oh jadi ini Istanbul bagian Asia. Jalan-jalan sebentar, karena waktu itu kami molor dari jadwalnya Victor karena jadi menyebabkan itu kami terlalu malam. Dan Victor bilang, wah kita nggak bisa lama-lama di sini. Nanti kalau kemalaman mungkin nggak dapat kapal untuk balik. Terus mulai kami cari lagi, wah ini kapal yang mana untuk kembali ke sana. Awalnya kami berpikir, oh waktu kami berangkat pakai kapal C. Wah harusnya baliknya pakai kapal C lagi aja. Waktu itu kami cari. Victor bilang, oh tapi kapal C gak ada jam segini. Nanti kita telat sampai sana. Kemalaman padahal kami belum makan malam. Ini ngejar waktu. Lalu Victor bilang, oke, kalau gitu kita cari, kita tanya dulu di guide-nya ini ada kapal lain apa enggak. Oh ada kapal lain. Turunnya berbeda dengan yang tadi. Tapi ini sesuai dengan jam dan tujuan yang kita mau. Wah ya udah kita pakai kapal itu. Akhirnya kita cari, oh kapal itu di mana? Kapalnya berbeda Bapak Ibu. Tapi apa? Kalau kami naik ke kapal C lagi, kami menunggu itu, tujuannya bisa beda, tujuannya tidak dekat dengan tempat kami mau makan malam, malah kembali lagi, jadi jauh, jadi muter-muter, jadi lama. Dan akhirnya, ya udah ganti kapal gak apa-apa lah, mungkin beda-beda dikit. Gak masalah, yang penting kita sesuai jamnya dan sesuai tujuannya. Dan di sini Tuhan berbicara sama seperti dengan kapal-kapal ini. Seringkali kita sudah naik sebuah kapal dan mungkin terlalu lama nyaman di kapal itu. Seperti kapal Petrus, perahu Petrus. Mungkin sudah nyaman di situ, tidak mau move on. Hati-hati, perahu Petrus ini cuman jaraknya singkat. Mungkin Tuhan mau bawa kita itu sebenarnya lebih jauh berjalan sama Tuhan, ikuti. Tuhan itu ibarat guide-nya. Ibarat, oh Tuhan, tanya Tuhan ini naik kapalnya yang mana? Supaya apa? Supaya masuk ke dalam rencanamu, masuk ke dalam jalanmu, masuk ke dalam destinimu. Supaya akhirnya ikut sampai goalnya Tuhan yang Tuhan sediakan. Tapi seringkali juga dan bisa jadi ketika kita sudah naik satu kapal, terus kita berhenti, turun. Misalnya kami waktu itu berhenti di Turki atau Istanbul bagian Asia. Dan karena kami betah di situ, walaupun ada kapal lain yang harusnya kami kejar, tapi kami distracted. Distracted itu apa bahasa Indonesianya? Apa? Distracted itu kayak teralihkan, betul. Misalnya kami turun di Turki bagian Asia dan kami goalnya ini pandangannya teralihkan. Wih, mulai cari yang lain. Di sini ada kebab yang enak. Di sini ada Turkish delight, ada dessert baklava. Yuk kita coba.
Mulai kita kabur, berjalan pelan-pelan, lama-lama kita kabur dari kapal yang berikutnya. Karena kami distracted, teralihkan oleh dunia, teralihkan oleh yang lain. Wah, yang ini lebih enak. Kalau ke sana, aduh, tanggung jawabnya besar. Mulai kabur. Seringkali kami berpikir dan berkata sama Tuhan mungkin, Tuhan, capek aku. Ini terlalu besar tanggung jawabnya buat aku. Suruh masuk ke, perahu Paulus, bukan bagianku lah. Menginjil orang lain aja, aku gak usah. Lah kalau gak mau pindah, pilihannya dua. Kalau mau kabur, ya dijemput ikan, dibuang, ya kan pilihannya. Atau kalau tidak mau move on dari perahu yang sekarang, ya antara muter-muter doang dipakai perahu itu terus. Atau tenggelam di perahu Petrus. Karena terlalu banyak, terlalu rakus. Semua kembali ke keputusan masing-masing. Karena pada akhirnya, next bagian kita di Ibrani 12 ayat 1 sampai yang ketiga. Karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita. Marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita. Dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Marilah kita melakukannya dengan apa? Mata yang tertuju kepada Yesus yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada apa? Kesempurnaan. Yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib ganti sukacita yang disediakan bagi Dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Ingatlah selalu akan Dia yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya dari pihak orang-orang berdosa. Supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa. Ingat Bapak Ibu. Perahu yang kita pilih menentukan seberapa cepat kita mencapai goal tujuan yang Tuhan mau. Mungkin di tahun 2021, saya boleh minta pemain musik untuk maju ke depan. Mungkin di tahun 2021, kita masih stuck di satu perahu. Mungkin kita sudah muter-muter di situ. Mungkin kita merasakan, oh Tuhan, di sini enak, di sini nyaman. Atau mungkin kita merasakan, Tuhan, di depan ada badai. Jangan suruh aku pindah ke perahu itu, karena di perahu itu ada badai. Tapi percaya Bapak Ibu, di setiap perahu ada mujizat. Di setiap perahu ada mujizat. Jadi jangan ragu untuk masuk ke perahu yang Tuhan mau. Tetapkan hatimu. Tolong tampilkan slide yang terakhir sebelum firman terakhir. Bapak Ibu, setiap kapal ada ciri masing-masing. Ya. Nah, kita nih belajar Bapak Ibu. Ini dalam tahun yang gelap. Bapak Ibu jangan milih, aku pengennya Batranu, aku pengennya Petrus yang banyak mujizat. Aku maunya yang murid-murid ada badai. Aku maunya Paulus penginjilan. Aku maunya mengalami salah. Saudara jangan. Ya. Biarkan saudara bilang Tuhan, aku pengen 2002 tuh aku masuk yang mana. Buat saudara-saudara GRC. Mungkin kita masih di Batranu. Kolamaya. Kita diajar mengatur banyak persoalan. Memikirkan banyak orang-orang yang susah. Ada banyak orang-orang yang kadang-kadang sifatnya keras dan sebagainya. Saudara nikmati saja.
Memang ini durasinya lama. Tapi kalau kita sedang dibawa masuk ke perahunya Petrus, banyak mujizat, jangan sampai lupa diri. Karena mujizat itu Tuhan pengen kita menjadi penjala manusia. Amin Bapak Ibu. Sebab kalau kelamaan, sudah nggak mau pindah, padahal durasinya dekat singkat, saya sudah tenggelam. Ikan yang sebelum sudah masuk, karena kita nggak mau jadi penjala manusia, terus di kapal terus ikan tambah, kita tenggelam. Ini menarik banget Bapak Ibu. Ya, ada banyak orang yang japri ke saya. Atau kita sedang dibawa ke perahu murid-murid. Bapak Ibu jangan ngomel. Percayalah, persoalan yang Tuhan izinkan terjadi untuk membuat kita mengenal Tuhan lebih lagi. Kalau kita dibawa ke kapal Paulus, saudara saya mau cerita ya persekutuan doa yang pertama saya alami. Mungkin Bapak Ibu ada yang tahu di Setiabudi dulu di rumah saya. Itu saya nggak pengen Bapak Ibu. Saya lagi di Bandung. Lagi bolak-balik Jakarta Bandung. Satu kali ada hamba Tuhan. Namanya Ciai. Aida Tanaya. Saya datang ke persekutuan. Dia nubuat saudara. Dia bilang, Petrus Hadi. Aku ingin engkau ke Tegal, ke kota kelahiranmu, dan buat persekutuan doa. Saudara saya tahu itu gak mudah. Karena di zaman itu, persekutuan yang banyak cuma di Bandung saudara. Surabaya. Ada kota-kota kecil kalau ada persekutuan dianggap sesat. Tapi saudara saya bilang Tuhan aku mau ikuti. Dan saya buat persekutuan di rumah saudara. Saudara tahu siapa yang datang? Saya, mama saya, kedua adik saya dan teman saya 8 orang. Saya sudah dikatain banyak gereja, banyak pendeta sesat dan lain sebagainya. Itu cukup menyakitkan saudara. Tapi saya tahu memang waktu itu Tuhan bawa saya ke kapal Paulus. Saudara saya merenungkan kemarin pada waktu season khotbah. Kalau waktu itu saya tidak mau tekun, saya tidak mau berhari-hari di situ. Bolak-balik Bandung Tegal. Saya nggak punya rumah seperti sekarang, saudara. Kenapa Bapak Ibu? Itu rumah Setiabudi dulu, engkong saya sewa dari kecil. Pada waktu persekutuan, dari 8 orang sampai 300 orang Bapak Ibu. Dan waktu itu saya bersyukur ada beberapa orang punya pabrik ini. Orang-orang kaya datang ke persekutuan saya hari Jumat. Itu umum, banyak orang tua. Mereka sangat diberkati. Gak ada AC waktu itu Bapak Ibu. Tapi saya pernah ingat saudara. Saya dilempari batu saudara dari belakang. Dilempari batu Bapak Ibu. Duar. Sampai waktu itu pujian berhenti saudara. Saya bilang tetap terus. Saya pilih tetap terus kebaktian. Terus kebaktian saudara sampai selesai. Besok saya datang ke belakang. Dia marah-marah. Suaranya terlalu besar begini. Ya saudara karena itu langsung ada udara ya dari depan. Udara belakang itu langsung suara ke belakang. Saya bilang, saya minta maaf. Tapi bukan begini caranya. Tegur kami dong. Saya mau perbaiki. Dan saudara, saya tutup pakai triplek. Kalau Bapak Ibu ingat zaman itu. Terus tripleknya tutup pakai busa. Waduh, panasnya bukan main saudara. Tapi saya bersyukur semua orang tidak mundur sudah. Saya bawa kipas angin tambah banyak. Rumah saya jebol, sudah kamar-kamar saya jebol. Kenapa? Waktu itu saya bilang siapa yang mau rumahnya saya pinjam untuk persekutuan. Karena rumah saya terlalu kecil, saya butuh tempat. Tidak ada satu orang pun. Dia bilang sesekali boleh. Saudara tahu apa yang mereka takutkan? Disebut sesat. Tapi saudara apa yang terjadi? Tahu-tahu orang jati barang,
namanya Hari Nilam. Dia salah satu orang yang diberkati. Kadang-kadang dia datang, dia bilang, wih kok ada persekutuan di Tegal ya. Saya mau buat persekutuan di Jatibarang. Dia yang bilang sama saya, kok Petrus, ini rumah gimana-gimana. Dia tanya saudara datang, dia bawa TV. Waktu saya nggak punya TV Bapak Ibu, TV saya hitam putih. Dia bawa TV yang berwarna. Terus dia tanya soal rumah. Saya bilang, oh ini engkong saya sewa. Beli, Kak Petrus. Saya bilang, saya nggak punya duit. Saya bayar, nanti Kak Petrus kalau ada berkat, cicil. Kalau tidak ada berkat, gak usah. Bayangin Bapak Ibu. Sampai saya beli rumah Setiabudi. Dan pada waktu saya pasti pindah, lah itu loh. Kapalnya dipindah ke Temanggung. Jadi gereja. Ya sudah kita nikmati. Saudara tahu rumah Setiabudi saya jual. Saya bisa beli 2 rumah saudara. Rumah yang saya tinggal dan 1 rumah untuk mami saya. Karena rumah itu atas nama mami, saya bilang izin mami yang menentukan. Tapi saya tahu saudara, di setiap kapal ada mujizat. Tapi saudara jangan pilih, aku pengen ini, aku pengen itu. Kalau saudara nggak mau semua, terpaksa saudara masuk kapal Yunus. Dan di sini bisa lama sekali. Kita berarti di sini nggak mau, di sini nggak mau, di sini nggak mau. Berarti kan kita ngeyel, nggak mau bertobat. Kita di sini sudah akan terkatung-katung di dalam, bukan di Batra, tapi di dalam ikan. Dan itu akan membuat kita menderita. Ayo pilih yang Tuhan mau. Saudara bilang, Tuhan aku gak mampu. Saya kalau kebaktian saya selalu perjamuan kudus. Sebab apa? Kekuatan kita hanya anugerah Tuhan. Amin. Ya, terima kasih Vincent yang telah memberkati kita dengan kebenaran firman Tuhan. Sorry waktu itu saya WA karena terlalu semangat gitu ya. Pak Adi, Bu Linda juga terima kasih untuk kehadirannya dan memberkati kita secara luar biasa. Untuk sedikit pengumuman Bapak Ibu, sedikit pengumuman untuk Senin depan saya akan melayani di tempat ini. Saya percaya ada sesuatu pesan Tuhan yang hendak disampaikan dan saya berdoa bergumul, Tuhan apa sih yang harus menjadi visi atau sasaran jemaat Tuhan yang Tuhan percayakan di tempat ini di tahun 2022. Dan setelah saya bergumul tiba-tiba keluar impresi dan yang menjadi tema kita di tahun 2022 adalah, bisa ditampilin 2002. Nah ya, kita hidup kita di tahun 2022 harus dipenuhi oleh Roh Kudus dan firman Tuhan. Sebetulnya kalau dipenuhi agak halus, tapi kalau mau lebih tegas lagi di tahun 2022 hidup kita harus dikuasai, dicengkram, dipimpin oleh Roh Kudus dan firman Tuhan. Dan saya percaya itu yang akan membawa kita di dalam kemenangan. Kegelapan boleh menguasai dunia ini, tapi dikatakan terang Tuhan akan terbit. Terang Tuhan itu sudah ada mungkin di dalam hidup kita, tapi kita nggak mau membiarkan dia menguasai hidup kita. Dan biarlah di tahun 2022 terus Bapak Ibu ya penuhi dengan firman Tuhan, penuhi dengan Roh Kudus. Dan ini nanti akan saya bagikan di tanggal 17 ya. Jadi silakan Bapak Ibu hadir. Dan Bapak Ibu tadi kita ini di tahun 2022 kita juga akan merebajakan komputer kita ya. Jadi kalau Bapak Ibu lihat sebentar-bentar mati, ganti gitu ya. Itu terus terang aja itu komputer 8 tahun yang lalu. Ketika kami pertama kali mulai persekutuan itu modal awal ya. Tapi dengan kemajuan teknologi dengan semua ditampilin apa tadi misalnya PowerPoint itu makin maju, komputer kita udah mulai nggak sanggup ya. Dan bahkan kita juga terus terang aja pinjam komputernya Ellen. Jadi kalau Bapak lihat tuh ada komputer yang buat streaming, itu komputernya Ellen, itu pinjaman. Ya Ellen yang masih bersedia, masih pinjamkan, tapi nanti dia akan kuliah. Nah itu di bawah. Ya. Jadi bagi Bapak Ibu yang tergerak dan ingin membantu pelayanan di tempat ini, kita ini butuh komputer. Dan kita sudah menganggarkan nanya-nanya sekitar 15 juta. Ya.
Jadi 15 juta. Nah bagi Bapak Ibu yang tergerak dan digerakkan, ya silakan Bapak Ibu bisa mentransfer ke rekening yang tercantum dan ditulis untuk komputer. Ya, saya percaya kalau kita melayani Tuhan dengan fasilitas yang lebih baik, saya percaya akan lebih banyak yang diberkati. Amin. Kemudian apalagi ya, doa 24 jam ya, doa 24 jam kita kebagian tanggal 20 Januari 2022 ya. Jadi Bapak Ibu tetap semangat, ambil yang menjadi bagian kita yang sudah kita isi jadwalnya, jangan patah semangat Bapak Ibu ya. Di tahun 2022 harus lebih semangat. Dan bagi Bapak Ibu yang mau bergabung, terus terang aja kita masih butuh. Karena ada banyak jadwal-jadwal itu yang dirangkap ya. Berapa orang rangkap, wah cuman saya mikir-mikir sanggup nggak itu sebetulnya gitu ya. Nah bagi Bapak Ibu yang mau bergabung, saya percaya kita akan diberkati dengan doa 24 jam ini. Bapak Ibu bisa daftar ke Saudara Esther ya di belakang. Jadi isi cuma setengah jam kok kalau kita setengah jam ya. Dan saya percaya kalau saya terus terang diberkati pada waktu kita berdoa sungguh-sungguh menyediakan waktu untuk berdoa buat bangsa dan negara kita ya. Dikatakan saya percaya kegelapan tidak akan berkuasa atas hidup kita, atas Indonesia. Amin. Oke, terus saya rasa tidak ada pengumuman lebih lanjut ya. Kita akan berikan persembahan untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Dan saya ucapkan selamat tahun baru di masuki tahun 2022 ya. Tahun yang penuh kemenangan, tahun penggenapan janji-janji Tuhan. Amin. Saudara, saya tuh dengerin khotbah Vincent tuh minggu pagi, minggu sore, sekarang. Tapi tiga-tiga tuh remanya berbeda. Ya, jadi saya tahu saudara, firman Tuhan itu luar biasa. Kita hari-hari ini sangat membutuhkan firman. Sudah penuh dengan Roh Kudus, penuh dengan firman. Kita sangat minta tuntunan Tuhan terjadi. Tuhan, kami berdoa buat jemaat GRC Tuhan. Kami tahu ini seperti kawanan kecil yang tidak banyak. Tapi jadikan tempat ini jadi berkat Tuhan. Kami tahu tempat ini bisa dipakai untuk toko. Tapi mereka pilih tempat ini buat ibadah. Ini sebuah korban yang tidak mudah. Kami percaya Tuhan, jerih payah mereka tidak sia-sia. Kami mau nikmati kapal-kapal yang Kau sediakan. Karena di setiap kapal Engkau sediakan mujizat. Buka hatimu, sudah angkat kedua tanganmu. Terimalah kapal yang dari Tuhan. Jangan menolak. Nikmati, ucapkan syukur. Maka Tuhan akan menuntunmu sampai puncak destinimu. Terimalah berkat tahun baru. Berkat kapal yang dari Tuhan. Demi nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang menerima dan percaya katakan amin. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati. Berkati persembahan anak-anak-Mu Tuhan. Yang transfer dan memberi. Dan kami percaya Engkau sediakan komputer yang baru dalam nama Yesus. Amin. Dapat hidup di luar kasih.